filtrasi glomerulusnya atau GFR-nya, glomerulus filtrasi rate-nya itu kurang lebih 10-20%. Bun kreatinin meningkat, anemia, azitemia, ada asidosis, nokturi dan poliuri, dan ada gejala gagal ginjal. Nah, berdasarkan National Kidney Foundation, itu pembagian chronic kidney disease atau CKD atau gagal ginjal kronis GGK berdasarkan stadium dan tingkatnya itu ada 5. Stadium 1 itu masih GFR-nya lebih dari 90%. Kemudian kalau stadium 2 GFR-nya sekitar 60-90. Kemudian stadium 3 itu ini tahap menengah, itu GFR-nya sekitar 30-59. Kemudian stadium 4 itu sudah mulai parah, ya, sudah apa namanya, banyak gejala-gejala yang muncul. GFR-nya sekitar 15-29, dan gagal ginjal terminal itu apabila GFR-nya kurang dari 15. Biasanya ini sudah tahap ke dialisis cuci darah. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Ternyata dari beberapa literatur, penyebab gagal ginjal itu ada yang dari internal, ginjalnya sendiri, dan dari luar. Kalau yang dari dalam, dari ginjalnya sendiri, itu ada kelainan ginjal, misalkan ada polikistik. Jadi di dalam ginjal itu ada kelainan, ada apa namanya, kayak kayak kistik-kistik banyak yang mengganggu fungsi ginjal. Kemudian ada infeksi, ada glomerulonefritis, uretritis, pielonefritis. Sehingga dia teman-teman semuanya jangan menyepelekan ISK misalkan, ya, anyang-anyangan. Nah, itu tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Kemudian ada keganasan, misalkan ada CA dan lain-lain. Kemudian ada imunologi, ada trauma ginjal, kecelakaan misalkan. Jadi ini penyebab yang dari ginjal, misalkan DM, SLE, hipertensi. Ini penyakit-penyakit yang mengganggu seluruh metabolisme di dalam tubuh. Misalkan DM. DM itu kan darahnya terganggu, otomatis ginjal yang bertugas sebagai penyaring ada masalah juga. Kemudian hipertensi, obat-obatan, infeksi, preeklamsi. Ini yang paling sering pada ibu-ibu hamil yang eh, ada tanda-tanda preeklamsi, ini waspada, waspada sekali. Biasanya ibu-ibu hamil dengan tanda-tanda yang 3 itu, kalau sudah apa namanya beberapa minggu menjelang menjelang melahirkan, kalau kondisi-kondisinya tidak memungkinkan, biasanya diterminasi dengan seksiu. Karena apa? Ya, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian gangguan di ginjalnya. Kemudian gejala klinisnya ini yang paling apa namanya terlihat, ya, pada saat mulai ada GGK, yaitu kegagalan fungsi ekskresi, penurunan GFR, gangguan reabsorpsi, sekresi tubulus. Kemudian ada penumpukan toksin, gangguan keseimbangan cairan, gangguan elektrolit, dan gangguan keseimbangan asam basa. Uremia, yaitu penumpukan urea, kreatinin atau bentuk nitrogen yang merupakan bentuk akhir dari metabolisme protein. Yang menyebabkan keluhan-keluhan biasanya ini yang muncul. Mual anoreksia, kemudian rasa logam di mulut, bau nafas uremik. Panjenengan pasti sudah sering bertemu dengan pasien gagal ginjal. Bau 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 mulutnya khas sekali. Oh, ini pasien gagal ginjal. Itu kita sudah dari jauh itu sudah tahu. Ketika melihat fisiknya, kehitaman, kulitnya bersisik. Nah, itu keracunan uremia. Jadi itu tanda-tanda yang konkret yang kita lihat. Kemudian ada pruritus, kalau kelainan neuromuskuler, nyeri, hipertensi, edem, bingung, tidak konsentrasi biasanya karena uremik anunya apa, eh, di dalam darahnya.
serta gangguan asam basa. Ini di dalam pemeriksaan penunjang nanti akan ditemukan gangguan-gangguan asam basa. Manifestasi klinisnya untuk pasien gagal ginjal, coba lihat pasien-pasien yang sudah saatnya cuci darah terus belum dicuci darah, itu biasanya gelisah, malaise, letargi, dan sampai koma karena keracunan. Kemudian sistem sarafnya ada neuropati perifer, kram, mengantuk, kejang. Di kulitnya gatal, pucat, purpura, hiperpigmentasi, kehitaman, jadi kehitaman, ada ekimesis juga. Ini yang sering kita jumpai. Kemudian di kardiovaskulernya ada hipertensi, edem, dehidrasi, perikarditis, dekomkordis, gagal ginjal. Dan manifestasi klinis di sistem pernapasan itu ada sesak napas, kemudian ada kusmaul, dan di dalam foto itu biasanya ditemukan edema paru. Kadang juga apa namanya perutnya membesar, asites, karena ada penumpukan cairan, gangguan dari GFR-nya tadi. Di tulangnya gangguan pertumbuhan pada anak, kemudian deformitas nyeri tulang, di metabolisme gangguan toleransi glukosat, kemudian hiperlipidemia malnutrisi, endokrinnya hiperparatiroid, disfungsi tiroid, infertil, disfungsi seksual. Jadi kenapa manifestasi klinisnya kok apa namanya kayak borongan gitu? Iya karena sistem metabolisme terganggu semuanya. Ada anemia, kemudian perdarahan juga, kemudian di dalam hormonal ada penurunan eritropoietin, sel darah merah, ya, vitamin D dan gangguan sekresi dari renin. Untuk memastikan diagnosis dari gagal ginjal kronis, pemeriksaan penunjang yang diperlukan adalah kreatinin. Jelas ini ya, bun serum kreatinin itu harus pasti. Kemudian natrium serumnya rendah, kalium fosfatnya meningkat. Kemudian hematokrit menurun pada anemia HB, biasanya kurang dari 7 gram per dl ya. Kemudian gula darahnya eh, pH-nya biasanya asidosis karena kurang dari 7,2. Kemudian USG ginjalnya terlihat. Kemudian ada EKG, fotoronsen, dan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Dari urin juga bisa terlihat ya. Kemudian apa penata laksanaannya? Jadi penata laksanaannya sesuai dengan grade-nya tadi, grade 1 sampai grade 5 ya. Kalau keadaannya masih memungkinkan untuk konservatif, maka dilakukan terapi konservatif seperti kita mengoreksi faktor reversibel yang dapat mempercepat kemunduran ginjal itu apa. Kita antisipasi jangan sampai kondisinya semakin menurun. Kemudian koreksi gangguan keseimbangan cairan elektrolit, kemudian pencegahan progresivitas kemunduran fal ginjal. Jadi yang masih baik dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan? Ya kita lihat apa faktor-faktor penyebabnya. Kemudian pencegahan dan pengobatan gejala dari anemia. Kemudian ini yang stadium lanjut, terapi pengganti ginjal dilakukan pada gagal ginjal kronis stadium akhir. Ya. Biasanya bisa hemodialisis, dialisis ya, cuci darah. Cuci darahnya pun tergantung kerusakan. Jadi ada yang seminggu sekali, ada yang 2 kali seminggu, tergantung kerusakannya. Dan akhir-akhir ini banyak pengembangan dari CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi ditanam alat di perut gitu, nanti dicuci sendiri dengan cairan. Itu ada cairan CAPD-nya ada. Kemudian cara yang untuk orang-orang kaya biasanya transplantasi ginjal. Ini pun angka keberhasilannya cukup tinggi, jadi ini adalah salah satu pilihan untuk terapi pengganti ginjal. Penata laksanaan umum ada pengobatan penyakit dasar. Jadi ini salah satu upaya untuk mempertahankan kerusakan ginjal agar tidak semakin parah. Misalkan hipertensi ya kita kendalikan hipertensinya. Kalau DM ya kita kendalikan DM-nya. Kemudian pengendalian air dan garam. Cairan disesuaikan dengan produksi urin 24 jam per hari berapa ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diet rendah garam. Kemudian monitoring urin dan BB.
Nah, teman-teman semuanya, seringkali kalau kita itu menemui pasien, orang-orang awam itu kan sakitnya apa ginjal itu, yuk itu kurang minum, terus minum aja yang banyak, misalkan gitu. Itu salah kaprah. Jadi belum tentu kalau penyakit ginjal itu solusinya minum air putih banyak. Tetap untuk pasien-pasien gagal ginjal sangat dibatasi untuk air itu sesuai dengan kebutuhan. Karena ketika kita berikan air yang berlebih, maka akan ada penumpukan cairan tadi yang manifestasinya bisa odem paru, bisa asites. Jadi untuk gagal ginjal kronis, pemberian cairan harus benar-benar diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penata laksanaan yang lainnya adalah diet rendah protein, memperbaiki keluhan mual, menurunkan BUN, menghambat progresivitas penurunan fungsi dari ginjal. Jadi mempertahankan fungsi ginjal biar lebih optimal. Kemudian pengendalian tekanan darah, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu upaya untuk mempertahankan ginjal apa? Ya menyelesaikan masalah-masalah di balik itu. Misalkan DM-nya, apa namanya, hipertensinya gitu. Seideal mungkin, sebaik mungkin. Diet rendah garam, pembatasan cairan. Kemudian pengendalian gangguan keseimbangan elektrolit asam basa, pengobatan gejala urimia. Jadi kita kendalikan yang uh, terlihat apa masalahnya. Misalkan anemia, ya asam folat, eritropoietin, dan lain-lain. Kalau pruritus, ya diet rendah protein, diphenhidramin. Kemudian kalau mual, diet rendah protein. Kemudian deteksi dini pengobatan infeksi, karena biasanya penyakit gagal ginjal itu diikuti oleh penyakit-penyakit lain. Kemudian hindari obat-obatan yang nefrotoksik yang semakin memperberat fungsi ginjal. Jadi obat itu, sebaik apapun obat itu kan racun, ya. Jadi mungkin kita akan menyembuhkan salah satu penyakitnya, tetapi jangan lupa pasti akan memperberat fungsi dari ginjal. Jadi obat-obatan itu harus obat-obatan yang best choice, menyembuhkan penyakit tapi meminimalkan komplikasi dari penyakit lain. Kemudian tindakan dialisis dan transplantasi ginjal. Ini kan yang sudah kronis, bisa tindakan dialisis atau transplantasi ginjal. Nek duitnya akeh ya. Proses keperawatan tadi sudah saya sampaikan, eh, ada 5. Jadi teman-teman jenengan semuanya sekarang sudah harus familiar ya dengan ASKEP ini. Karena kalau dulu itu menganggap ini sebuah rutinitas saja. Tidak, ini hal yang sangat prinsip yang harus kita ketahui. Proses keperawatan itu ada 5 ya harus mancep di dalam otak ya. Mulai dari assessment atau pengkajian, diagnosis atau masalah keperawatan, dan penyebutannya jangan diagnosal ya. Yang benar itu adalah diagnosis. Diagnosis keperawatan, analisis bukan analisa. Ya, ini hal sederhana tapi kita sering salah kaprah ya. Dia pengkajian atau assessment, kemudian diagnosis atau masalah keperawatan, kemudian planning atau perencanaan, implementasi atau tindakan, dan evaluasi. Ini proses yang harus kita pahami dengan baik. Pengkajian tahap 1 mengumpulkan data dasar pasien. Ya, jangan semua sudah ya, sudah sangat familiar dengan ini. Datanya ada subjektif, objektif. Kalau subjektif itu apa yang dikatakan oleh orang, oleh pasien dan keluarganya. Data objektif dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain. Ya. Kemudian di dalam pengajian itu, eh, apa namanya, dalam mencari apa namanya data-data subjektif, sebisa mungkin dengan wawancara itu langsung jangan bisa ngambil konklusi. Jangan jangan ditanya detail-detail, Pak umur berapa, Pak, nggak usah gitu. Ngobrol dengan santai, dengan baik, tapi data itu dapat kita peroleh ya. Kemudian eh, dalam apa namanya menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan tentang pasien ini menggunakan penilaian klinis, jadi pemeriksaan fisik tadi ya, sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasien, dievaluasi ya, swab. Tipe diagnosis ada aktual, risiko, dan promosi tadi sudah. Kemudian menempatkan prioritas, menetapkan hasil outcome atau tadi luaran, dan intervensi atau SIGI. Intervensi ada tadi sudah ya, independent, dependent, dan collaboration.
Kemudian memprioritaskan diagnosis perawatan mana yang paling aktual untuk kita selesaikan lebih dahulu berdasarkan dengan ABCD, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Penetapan tadi kriteria hasil harus SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Spesifik, measurable dapat diukur, dapat dicapai, realistik, dan harus ada target waktu. Ini intervensi kita, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian implementasi, ya, tidak usah saya jelaskan. Jadi ini melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan. Jadi teman-teman semuanya di dalam menentukan rencana itu harus benar-benar direncanakan dengan baik karena itu menjadi dasar jenengan untuk melakukan implementasi. Dan jangan lupa semua yang jenengan rencanakan, jenengan implementasikan itu didokumentasikan, ditulis. Tulislah yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu tulis, ya. Karena itu menjadi dasar kita dalam bisa untuk bukti dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Menentukan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Ya. Jadi dalam evaluasi itu harus continuous melanjutkan rencana keperawatan, modifikasi kalau masalah-masalah sudah teratasi itu dimodifikasi, terminate menghentikan rencana keperawatan kalau sudah tercapai. Ya. Kegiatan mengevaluasi itu mengumpulkan data terkait outcome-nya bisa melalui WOD, wawancara, observasi, dan dokumen. Jadi singkatannya mudahnya mengumpulkan data itu WOD, wawancara, observasi, dokumen. Wawancara ya dengan pasien, dengan keluarga pasien, ini masuk dalam data subjektif. Kemudian, observasi, observasi TTV, observasi apa kondisi klinisnya dan dokumentasi, ya. Kemudian jangan lupa membandingkan dengan outcome dan mengaitkan intervensi dengan outcome. Untuk gagal ginjal, pengkajian pertama adalah data dasar, pasti ya. Kemudian riwayat keperawatan, keluhan utamanya apa? Ya tadi kan kalau gagal ginjal itu banyak keluhan-keluhan yang dirasakan. Kemudian yang terpenting juga adalah riwayat penyakit dahulu. Apakah ada riwayat ISK, ada riwayat batu, prostat mungkin, pemakaian obat-obatan jangka panjang, kemudian tumor dan lain-lain. Itu menjadi pengajian kita. Pemeriksaan fisik, ini kalau berdasarkan sistem, ada pernapasan, saraf, sirkulasi, integumen, urinaria, pencernaan. Kemudian sistem pernapasan, jadi tidak usah saya sebutkan lebih rinci ya, nanti bisa dipelajari. Pengajiannya harus komprehensif, bisa melalui head to toe atau melalui sistem ya, dari ujung sampai dari rambut sampai kaki atau melalui sistem yang tadi. Sistem pencernaannya bagaimana apa yang dikaji itu apakah ada mual muntah, anoreksia, gastritis dan lain-lain ya. Sistem urinaria ini yang paling penting untuk dikaji yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis. Jadi proses ini cuma dipelajari ya, proses kimiawi. Jadi ada proses angiotensin 1, 2 dan lain-lain sehingga nantinya ternyata diketemukan apa sih penyebab utama dari gagal ginjalnya. Tuh. Ini di sistem BUN banyak komplikasi-komplikasi, biasanya ini gout, artritis, dan lain-lain ya. Kulitnya bersisik. Nah, ketika setelah pengkajian, tahap pertama adalah pengkajian, dari pengkajian itu menjadi dasar kita dalam menentukan diagnosis keperawatan. Data tadi ada data objektif dan subjektif, itu menjadi dasar kita. Dan untuk pasien-pasien gagal ginjal, yang paling sering kita temukan, diagnosisnya adalah ini. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan membran alveolus paru, perubahan alveolus paru. Kemudian kelebihan volume cairan karena gangguan mekanisme regulasi. Perfusi perifer tidak efektif, penurunan HB dan lain-lain ya.
Kemudian risiko ketidakseimbangan elektrolit ini sudah saya tuliskan D berapa, jadi tinggal ngopi aja ya. Merencanakan prioritasnya ada prioritas ya. Menetapkan hasil outcome, kriteria hasil atau luarannya dan intervensi. Ini luarannya, ini sesuai dengan SLKI, langsung bisa dipelajari, nggak usah nyari-nyari, sudah ada di sini. Gangguan pertukaran gas. Jadi luarannya harus apa tadi? Tujuannya harus smart, spesifik. Dalam 2 sampai 4 jam, pertukaran gas meningkat dengan kriteria. Nah, ini bisa diukur, bisa dicapai dan rasional ya. Dan ada waktunya. RR-nya berapa, SP2-nya bagaimana, PaO2 bagaimana, Ronkinya menurun dan lain-lainnya. Kemudian hipervolemia, ini sudah ada kriteria hasilnya bagaimana, perfusi, periferi tidak efektif juga demikian. Nah, penyusunan intervensi bergampangan ya. Ini kalau saya menggunakan ini, istilah ini, OTEK. Intervensi itu singkatannya OTEK. Observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ya, bisa juga kotek, terserah yang mudah dihafalkan. Ini cara-cara pribadi untuk mengingat. Kalau saya intervensi itu kotek gitu, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi mudah dihafal. Nanti bisa anu sendiri, bisa menyimpulkan sendiri bagaimana. Ini intervensinya, semua yang sudah ada di sini ya. Ini sudah ada rasionalnya sekalian. Ya, monitor bunyi napas gunanya untuk apa? Menilai adanya ronki basah dan lain-lain. Wis gampang toh, wis di apa? Buatkan kesimpulan. Jadi ketika nanti gagal ginjal kronis, insya Allah ngopi ini aja sudah sesuai dengan 3S. Ini terapi oksigen. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau kita menggunakan digitalisasi, nilainya kan sudah ada. Tinggal klik-klik-klik gitu aja. Karena mulai 2023 kemarin kan kita baik itu rumah sakit ataupun institusi kesehatan harus menggunakan RME ya, rekam medis elektronik. Tahapan implementasi, melaksanakan rencana. Pahami alasan melakukan intervensi. Efeknya apa? Apakah nanti bisa memperberat dan lain-lain. Jadi intervensi bukan hanya berdasarkan implementasi bukan hanya berdasarkan rencana yang sudah kita buat, tetapi harus komprehensif juga sehingga ketika kita menetapkan ini apa intervensi itu harus benar-benar dengan banyak pertimbangan gitu loh, rasional, tidak memperberat. Dan jangan lupa yang paling penting adalah dokumentasikan apa yang akan kita lakukan. Kemudian evaluasinya harus continuous, berkelanjutan, kemudian kita modifikasi jika rencana-rencana ada yang sudah tercapai, dan terminate atau menghentikan rencana keperawatan kalau sudah tercapai. Tadi evaluasi, ada WOD, wawancara observasi, dan dokumen. Ini contoh ya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Seringkali ketika kita menuliskan CPPT, catatan terintegrasi, masih bingung. Jadi SOAP, intervensi, jangan lupa para. Ini ada beberapa metode-metode, jadi tiap rumah sakit itu memiliki kebijakan tersendiri. Yang penting kalau saya ya, yang penting SOAPIER itu ada masuk di dalam dokumen itu, gitu. Entah bagaimana metodenya, yang penting itu ada. SOAP-nya jelas. Ini kuis lagi sebelum kita tutup. Tadi sudah ada Mas Afif. Nah, sekarang kuis. Berapakah jawabannya? Tulis di kolom chat. Waktunya kalau ini agak lama. 30 detik. Silakan. Yang dapat yang benar nanti pulsa 25K. Yang tadi Mas Afif dapat 25K. Ini satu lagi. Silahkan jawabannya berapa, nulis di kolom chat. Yang benar dan paling duluan dapat 25K.
Ya, jawabannya ada 40. 40. Assalamualaikum. Nggih. Oh, Mbak. Eh, ini sekarang atau besok toh? Anunya. Tanggal 3 toh? Oh, hari ini. Oke, oke, siap, siap. Ini saya pas memberikan materi, alhamdulillah sudah selesai juga. Oke, oke, siap. Nggih, nggih. Makasih. Nggih, mohon maaf, Mbak ya. Terima kasih, terima kasih. Saya join, join. Oke, oke, siap, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada yang 40,52, 32, 40. Oke, lanjut. Nggak ada? Oke. Nanti buat belajar ya. Jawaban yang benar adalah Mbak Ani Rina. Jawabannya 96. Kuncinya apa? Jadi kuncinya adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. Kuncinya adalah 1 kali 4 ditambah 1. Jadi 5. 2 kali 5 ditambah 2. Berarti 12. 3 kali 6 ditambah 3 itu 21. Dan 8 kali 11, 88 ditambah 8, 96. Jadi demikian teman-teman semuanya. Silahkan yang tadi benar. Mbak siapa tadi, Mbak Rina atau siapa, sama Mas Afif, silakan japri ke saya. Yang tidak punya nomor saya bisa tanya ke Mas Eko Budiono ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, kebetulan saya ini bareng sama ada pemateri seminar. Jadi saya mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa langsung japri saja ke saya, nanti akan saya jawab karena ini sudah ditunggu di ruang Zoom lain. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti saya kirim ke Pak Eko biar disebarkan Mas Eko. Demikian ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa eh, japri aja. Kalau ada kritik saran nanti bisa melewati Mas Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.